Selamat sore dan salam sejahtera saya ucapkan bagi kita sekalian. Pada saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Untuk itu saya jemput kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Mari kita satu dalam doa. Terpuji kekal namamu Bapa di sorga. Pada sore hari ini kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang terus teralami dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menyertai segala aktivitas kami dari pagi tadi hingga sore hari ini. Pada saat ini Bapa, kami akan memulaikan ibadah kami. Kiranya Engkau menyertai ibadah ini dari awal hingga selesainya. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita menyanyikan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 51, Kitab Suci Hartaku. Teman-teman, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas cinta kasih-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami, sehingga kami boleh lagi berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah kampus ini. Mendasari persekutuan kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kami praktikkan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati juga hamba-Mu yang akan membentangkan firman-Mu, biarlah ia berkata sesuai dari seturut kehendak-Mu. Tuhan, inilah menjadi doa kami, dalam nama kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita yang terdapat dalam Kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Memberi Makan 100 Orang. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hul hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan." Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimana
bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkanlah di depan mereka. Maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Rekan-rekan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dari kisah pelayanan Elisa sebagai nabi yang tercatat, ia memperlihatkan bahwa kebutuhan maupun nasional tidak ada yang tidak dapat dipenuhi oleh Allah. Dari kisah pelayanan Elisa, ia memperlihatkan pada kita bahwa Tuhan memperhatikan umatnya dan segala sesuatu berada di bawah kuasa Tuhan. Sikap Elisa dalam menghadapi segala krisis yang terjadi, ia memperlihatkan keyakinannya yang besar kepada Tuhan, sehingga tidak pernah muncul kebimbangan dan ketakutan menghadapi segala sesuatu hal yang terjadi. Demikian halnya dalam nats ini. Sedang terjadi kelaparan di Gilgal. Pada masa itu ada seseorang yang berasal dari Baal Salisal yang memperhatikan kehidupan para abdi Allah, yaitu 20 roti jelai dan gandum baru dalam sebuah kantong. Elisa menyuruh memberikannya kepada orang-orang yang lapar, namun ternyata bagi pelayanannya hal itu menjadi masalah yang besar. Sebab bagaimana ia membagikan itu kepada 100 orang? Siapa yang dapat dan siapa yang tidak dapat? Jika semua kebagian dapat, dipastikan tidak akan cukup bagi mereka. Rekan-rekan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Elisa memerintahkan hambanya supaya taat dengan perintahnya untuk membagikan roti tersebut. Seperti yang kita ketahui, tidak hanya cukup untuk 100 orang, malah akan ada sisanya. Kita teringat dengan mujizat yang jauh lebih besar lagi, sebagaimana yang dilakukan Tuhan Yesus kepada 5.000 orang dan masih ada sisa 12 bakul lagi. Sesungguhnya Tuhan memperhatikan dan mencukupkan kebutuhan orang-orang yang mengikutinya. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan pasti memelihara orang-orang yang percaya kepadanya. Kita dapat melihat bagaimana keyakinan Elisa dan juga keteguhannya meyakinkan hambanya didasarkan atas apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita diingatkan kembali lagi ketika Tuhan Yesus mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maka dasar keyakinan kita adalah firman Allah. Itulah yang memberikan kehidupan kepada kita, yang dapat menjamin kehidupan kita hanyalah Tuhan. Sehingga jika kita ingin hidup, carilah Tuhan, bukan mencari roti. Karena dengan sendirinya orang yang mencari Tuhan sudah mendapatkan roti. Sebab sumber roti yang menjadi kebutuhan fisik kita berasal dari firman yang keluar dari mulut Allah. Sebagaimana yang dikatakan Tuhan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang pertama adalah iman, doa, pengharapan bahwa kita yakin yang kita perlukan untuk hidup kita adalah ada pada Tuhan. Maka apapun yang sedang kita usahakan, rencanakan, butuhkan, inginkan, harus memiliki dasar yang jelas. Jika kita ingin menikmati berkat yang melimpah, jangan cari buahnya, tetapi carilah pohonnya yang adalah sumber dari buahnya. Terpujilah Tuhan. Amin.
Untuk menyambut firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan Allah, atas perkenananmu sehingga kami boleh melaksanakan peribadahan kami pada saat ini. Kami juga tadi telah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengarkan bersama tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di kehidupan kami dan dapat kami berlakukan di kehidupan kami masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudari kami yang mendapatkan pelayanan atau yang mengambil pelayanan pada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami semua, memberikan kami kesehatan, kekuatan selalu. Biarlah kami selalu bersedia hanya melayani Engkau saja Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan kami mau berdoa bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun Tuhan di sepanjang minggu. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan selalu. Biarlah mereka selalu merasakan sukacita yang hanya daripada Tuhan dan berkati, dan kiranya Tuhan memberkati masa depan dan masa muda mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudari kami yang mungkin dalam berkelemahan tubuh, kiranya Tuhan memberkati mereka, memberkati obatan-obatan yang mereka minum, serta pulihkan mereka kembali Tuhan, jamah bagian mereka yang sakit. Biarlah mereka bisa pulih kembali dan mereka bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Kami juga berdoa Tuhan bagi mahasiswa-mahasiswi yang sedang melaksanakan KKL. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka, dimanapun mereka mendapatkan tempat pelayanan Tuhan. Kiranya mereka senantiasa selalu bersedia mengambil pelayanan apapun yang hanya berlandaskan kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa Tuhan bagi kampus kami, yaitu kampus STT Marturia Palu. Kiranya Tuhan berkati dari ketua, dosen, staf, mahasiswa-mahasiswi, dan bagi anggota-anggota yang bersangkutan Tuhan, serta program-program yang telah dirancangkan Tuhan, kiranya dapat berjalan sesuai dengan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan bagi orang tua kami yang jauh maupun yang dekat ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun kehidupan mereka dimanapun mereka berada Tuhan, memberikan mereka kesehatan, kekuatan selalu, memberkati usaha dan pekerjaan yang mereka laksanakan dan lakukan Tuhan. Biarlah senantiasa selalu Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit Tuhan dan mara bahaya. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati dari pemerintah pusat sampai ke pelosok desa. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan masing-masing mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada, program-program yang mereka rancangkan Tuhan dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kiranya Tuhan bisa juga membantu memulihkan kehidupan di bangsa dan negara kami Tuhan, karena begitu masih banyak virus yang tersebar, yaitu COVID-19. Kiranya Tuhan membantu memulihkan bangsa dan negara kami Tuhan, sehingga tidak banyak korban-korban lagi yang ada di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Biarlah semuanya
dapat kembali seperti semula dan kami dapat melaksanakan aktivitas kami sebagaimana mestinya. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, ini yang menjadi syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada saat ini, saya jemput kita bangkit berdiri, kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku." Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa di sorga. Pada saat ini kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Engkau sudah menyertai ibadah ini dari awal hingga selesainya. Pada saat ini Bapa, kami mau berdoa bagi teman-teman yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya Engkau terus memberkati mereka, baik dalam pendidikan maupun dalam keluarga mereka masing-masing. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami juga mau berdoa bagi teman-teman semua yang sudah mengikuti ibadah ini dari rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkau juga memberkati mereka dalam pendidikan dan keluarga mereka. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Dengan demikian ibadah kita telah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesai. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dimanapun kita berada. Selamat sore dan shalom.